pihak apa yang disampaikan saksi dari pihak tergugat? Saya melihat saksinya dapat surat kuasa dari Direktur SSA PT SSA Sejahtera Sedayo Abadi. Saya lihat itu menerima kuasa itu abal-abal sebenarnya, tidak mengerti persoalan. Jadi laporannya itu asal melapor saja, tidak ada dasarnya. Jadi main tebak-tebakan saja. Jadi yang memperjelas sebenarnya itu berkas-berkas yang ada itu dan direkayasa adalah penyidik. Jadi sama sekali dia tidak tahu apa yang dilaporkan karena tidak mengetahui ya surat palsu yang mana yang dipalsukan dan tidak ada pembandingnya. Yang kedua, tidak tahu saksi tidak tahu di mana dilakukan pemalsuan itu, dan tidak juga dia tahu bahwa siapa yang disuruh membuat surat palsu. Jadi unsur delik pasal 263, 266 sangat tidak terpenuhi. Nah, sehingga dengan melihat kesimpulan tadi, bukti-bukti yang dipaparkan semuanya itu semuanya mengada-ada. Gampang sekali sebenarnya ini kalau majelis, jaksa, dan polisi sebenarnya tidak ada rekayasa, tidak ada settingan. Gampang sekali menyelesaikan perkara ini karena itu sangat naif. Sangat naif, tidak ada bukti sama sekali bahwa Pak Budi melakukan pemalsuan. Tidak ada orang yang disuruh. Tidak ada surat yang pembanding, yang mana yang asli dan mana yang palsu. Malah justru haknya dia, ya, seluas 10.000 meter lebih, 1 hektar lebih lah, ya. Yang dipersoalkan hanya 2 girik. Sebenarnya ada 3 girik. Girik yang satunya 1906 itu hanya seluas 2031. Yang kedua hanya 500-an. Jadi masih ada sebenarnya selisih sekitar 7.000-an yang tidak dipersoalkan. Nah, kalau memang itu seandainya palsu, berarti PT SSA itu ya membeli surat palsu, lokasi palsu. Ya, kalau bicara masalah kepalsuan ini sebenarnya dengan data-data yang dimiliki oleh Pak Budi itu semuanya dari instansi institusi yang berwenang. Sehingga kami simpulkan bahwa yang pemalsu ini sebenarnya penyidik, bukan Pak Budi dan Bu Nurlela yang pemalsu. Pemalsu itu adalah penyidik dan jaksa. Barang sah ya yang dinyatakan palsu dan tidak ada pembanding. Itu yang saya sampaikan. Ya. Ya, sebenarnya cukup kapabilitas dan kapasitas sebenarnya saksi itu cukup bisa mempelajari dengan jernih, keabsahan sehingga bisa melapor. Seharusnya kalau dia punya moralitas, ya tidak akan melakukan laporan polisi ini. Karena keterlibatan dalam hal apa yang dituduhkan itu semuanya tidak ada yang benar. Cuma karena hanya konglomerat yang banyak uangnya, ya itulah semuanya dia bisa beli. Ya mungkin cuma saya kali yang tidak bisa dia beli sebagai pengacara ya. Nah, insya Allah saya tidak akan dibeli. Siapapun juga. Yang saya perjuangkan adalah kebenaran. Dan saya tidak membela klien saya. Yang saya bela adalah kebenaran dan keadilan. Nah, tadi kan disebutkan bahwa BMJ itu diberitakan tahun adanya sejak tahun sekian. Tapi ternyata menurut pengacara itu tidak ada sejak tahun. Nah, ini sangat sebenarnya simpel kalau majelis hakim cermat dan punya hati nurani, harusnya hari ini juga ditangguhkan atau dilepaskan dari tahanan klien kami, karena sudah jelas-jelas yang dipersoalkan ini adalah SHGB
1633 atas nama BMJ yang dibeli oleh SSA, terbitnya tahun 97 atas nama BMJ, ya. Sementara BMJ-nya sendiri lahir tahun 1982. Karena menurut hukum dan HAM yang kita dapatkan justru 2008 dari Kementerian Hukum dan HAM, tapi ternyata mungkin itu akte perubahan. Jadi memang mungkin benar, ada benarnya berdiri tahun 1982. Tapi selang waktu berapa tahun antara 97 dengan 92 kan 5 tahun itu terbit sertifikat baru terbit yang pemiliknya. Jadi PT BMJ tidak mempunyai legal standing untuk melakukan transaksi atas nama badan usaha. Tidak legal. Jadi semua transaksi, yang anehnya PT SSA ini mau saja membeli tanpa menelusuri asal-usul tanah itu. Sudah jelas-jelas, sudah diperkarakan, sudah beli. Jadi bisa saja dikenakan 4 pasal penadah SSA. Satu Pak, ini berkaitan dengan penangguhannya Pak Budi, gimana Pak? Ini kok udah ditahannya kurang lebih 1 bulan ya Pak? Nah, bukan 1 bulan, sudah hampir 2 bulan ini. Hampir 2 bulan. Hampir 2 bulan. Nah, saya curiga. Saya sebenarnya khawatir karena ini bukan perkara normal, perkara settingan, perkara rekayasa. Sudah jelas-jelas tidak tahu apa dan di mana dan siapa melakukan tindak pidana pemalsuan itu. Cuma dituduhkan kepada Bu Nurlela dengan Pak Budi. Sementara pembeli tidak dilibatkan karena sudah meninggal. Tapi yang lucu, ada satu lokasi di situ sekitar 7.000 meter yang dikuasai, itu belum meninggal tapi tidak dipersoalkan. Nah, ini aneh. Ya, yang lucu. Jadi itulah yang saya sampaikan, bahwa Penasihat hukum bisa nggak meminta ditampilkan yang milik yang belum meninggal? Bisa nggak? bisa yang belum meninggal nanti kita minta sebagai saksi dan di pra peradilan. Yang sebenarnya yang saya kritisi di dalam penegakan hukum Indonesia pada umumnya, ya, saya ada pemikiran yang namanya pra peradilan adalah saluran hukum untuk memperjuangkan hak asasi seseorang yang dinyatakan tersangka, tapi pihak Mahkamah Konstitusi masih menggunakan adalah sistem gugur. Ya, seharusnya pra peradilan itu dihargai, tidak ada jangka waktu, tidak ada syarat untuk dinyatakan gugur. Karena itu perjuangan perlindungan hak asasi manusia seseorang yang dinyatakan tersangka. Tapi aneh dari Mahkamah Konstitusi menyatakan apabila, ya putusan yang 21 ya 2014 itu yang menyatakan bahwa pra peradilan itu gugur apabila perkara pokok sidang pertama sudah dilakukan. Dan yang lebih fatal ditambah lagi dengan surat edaran Mahkamah Agung, ya, bahwa apabila sudah didaftarkan diregistrasi di pengadilan perkara pokok tersebut, ya, sehingga dimanfaatkan, disalahgunakan sebenarnya oleh polisi dan jaksa kejar-kejaran antara penyelesaian sidang pra peradilan dengan pendaftaran atau registrasi perkara pokok. Jadi untuk apa ada pra peradilan sebenarnya?